Selamat siang. Wah, ini semangat nih. Berinvestasi di Amerika ya. Jadi kita kebetulan ada beberapa speaker spesial datang dari Amerika. Roni Budigatama, dia adalah broker associate sama perusahaan kami di Intero Real Estate. Juga Johan Juliardi, spesial datang baru tiba hari ini ya kemarin? Di Jakarta? Ya, di Jakarta. Kemarin. Kemarin ya, spesial untuk bicara tentang rumah yang dilelang. Oke. Hari ini saya akan bicara dulu ya. Pertama saya mau terima kasih untuk datang untuk seminar ini. Saya rasa apa yang Anda akan dapat hari ini akan saya harap akan berlipat-lipat kali yang mungkin orang lain belum dapat gitu ya. Jadi ini ilmu sangat di industri kami, tapi hanya beberapa informasi itu hanya kita yang tahu ya. Saya akan kasih informasi apa yang terjadi di Indonesia. Pertama, saya harap saudara-saudari ada apa istilah namanya dream ya. Jadi you have a dream, okay? By the way, papi saya dulu bilang you are a dreamer. Ya, oke. Saya bilang ya dream is free. Ya. Jadi nggak salah kalau kita dream sesuatu untuk bisa berinvestasi di Amerika walaupun jauh. Kedua, I ask you to also have an open mind. Sebab apa yang kita beritahu kemungkinan besar tidak ada di Indonesia dan mungkin this is impossible. Okay? Saya kasih contoh salah satu di majalah Kabari ada tulisan Kabari Tour itu ke Beijing. Ya. Itu kontrak kita dapat dari pemerintah Tiongkok untuk $49. Banyak orang bilang this is a hoax. Masa begitu $49 9 malam 9 hari 8 malam. Oke. Apakah itu bisa make sense? Sebenarnya begini, oke. Kenapa itu $49? Oke, karena pemerintah Tiongkok is subsidizing, mereka juga mau jual produk mereka. Jadi salah satu dari tour itu pergi ke 2 pabrik. Dan saya dengar yang tur pertama ada orang beli blanket ya lebih dari $1.000. Jadi dari situlah mereka bikin uang. And I'm sure hotel-hotelnya mereka punya juga. Busnya mereka punya, jadi at least they got money coming in. So you know, if I explain that, saya harap itu unik tapi it makes sense ya kalau maksudnya. Tapi itu tidak termasuk tiket. Ada orang bilang kok $49 tidak masuk tiket? Ya sorry aja. Saya tanya kalau tinggal semalam berapa ongkosnya situ ya. Anyway, oke. Jadi let's go ahead. Kita akan bicara siapakah itu Kabari. Oke, Kabari, majalah Kabari, ada yang sudah dengar majalah Kabari? Tidak. Yang malu ada berapa? Ini aja questionnya. Siapa yang tidak dengar majalah Kabari? Oh, oke. Majalah Kabari itu dibentuk sejak 2007. Oke. Orang mungkin pikir, mungkin itu dari Amerika. Sebenarnya dari Jakarta. Waktu itu saya sama sekeluarga lagi visit ke Jakarta dan kebetulan saya ketemu satu orang ya, editors dari majalah lain. Dia Pak Waman ya. Kalau ingat waktu Gunung Merapi itu di Jogja, ingat nggak? Yang meletus, oke? Dia yang pertama meninggal kena asap, oke, Pak Waman. Jadi itu nama Kabari sebenarnya adalah dia punya ciptaan. Dia yang kasih tahu, pakai nama Kabari Pak. Oke, Kabari. Jadi itu sedikit sejarah dari situ ya. Jadi kalau saya tanya
pertanyaan di Amerika ke masyarakat Indonesia, mereka pikir dibentuk di San Francisco, tapi sebenarnya di sini di Jakarta. Visi kami adalah sebagai jembatan informasi Indonesia-Amerika. Jadi sebagai jembatan, tapi info bisa macam-macam kan, bisa bisnis, salah satu tour itu juga salah satu, sebab kita punya cita adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, masyarakat Indonesia tinggal di Amerika, ketemunya di Beijing, right? Itu salah satu visi kami. Yang untuk tahun depan, kita akan juga kita coba harga semurah mungkin sebab dari Tiongkok, dari China apa yang mereka offer kita coba kasih ke pembaca ya. Kemungkinan kita akan ada tour ke Shanghai, dan ada beberapa kota yang disebut nanti kita umumkan. Jadi saya harap Anda masuk email kami, jadi dan kita akan umumkan lewat situ. Saya ada teman juga namanya John Masley. John Masley, want to stand up? Dia adalah seorang teman, istrinya sudah dari kecil sampai gede masih teman sama saya. Suaminya ikut-ikutan aja. John Masley kebetulan bikin seminar sama kami di LA tentang venture capital, tentang opportunity di Indonesia, apa yang ada kita bisa kerjakan. Jadi ini bukan aja jembatan dari Amerika ke Indonesia atau minta orang Indonesia untuk invest di Amerika, tapi juga orang Amerika atau orang masyarakat Amerika yang mau invest di Indonesia. Jadi it's two ways. Juga kita cetak 10.000 copies. Kita baru ada edisi Jakarta, Amerika ya. Jadi judulnya kenapa Amerika? Sebab Amerika is a good brand, right? Image dari orang kalau dibanding China atau Thailand ya, Amerika is a good brand name. Jadi kita namakan Amerika, tapi tentu orang tahu kita sebagai majalah Kabari. Kalau seandainya Anda punya teman, ada yang punya teman di Amerika? Ada? Vivian ya. Vivian, kalau tanya teman pasti saya rasa tahu yang ada majalah Kabari ya. Sebab kita sangat distribute banyak tempat. Kami adalah satu-satu media yang punya kantor di Jakarta dan Amerika. Kalau Anda lihat video kami, kita sudah melewati 8,5 juta viewers di YouTube, lebih dari 200.000 visit, dan tentu kita ada majalah kabar yang baru yang diterbit setiap 3 bulan. Saya sendiri, saya berbisnis sejak tahun 1984. Saya datang ke Amerika tahun 71. Saya umur udah lebih dari 50 kalau dihitung. Tahun 71 kalau kita mungkin ada teman yang pada immigrate tahun 71 itu tidak begitu banyak orang Indonesia pada waktu itu. Kalau seandainya mau makan babi goreng asli sini juga susah. Walaupun ada restoran di Indonesia. Pada waktu itu kalau saya ingat anak-anak Indonesia terkenal dengan mobil Mercedes, mobil mahal. Masih umur 17 sudah punya Mercedes. Sampai Chris Mon baru ada penggantian. Jadi, tapi saya waktu itu di bisnis asuransi, maka saya insure banyak mobil mahal-mahal, terutama dari orang Indonesia, dan juga saya di bisnis di real estate, ada construction, travel, walaupun travel sudah nggak ada, tapi pada waktu itu online dating. Ada yang single? Semuanya, yang senyum pasti single nih. Yang baju hijau nih. Kalau mau cari pacar di Amerika, mypasangan.com. Mungkin ada teman gitu bisa register situ juga. Saya juga board of trustee, jadi salah satu board of trustee dari Lincoln University. John Masley saya ajakin ke kami punya universitas.
juga udah pernah jadi San Francisco Grand Jury di tahun 2008. San Francisco Grand Jury seperti KPK, tapi buat kota San Francisco. Oke. Kalau Anda mau tebak dia punya budget San Francisco kira-kira berapa dalam dolar? Tebak aja. Berapa? Untuk jadi grand jury? No, bukan. Buat grand jury itu ada pemilihan ya. Tapi budget dari kota San Francisco itu kira-kira berapa? Tebak aja. Budget dia punya ongkos itu budget buat oke. APBD, Anggaran ya. Anggaran. Ya. Ya, lumayan besar. 6,5 billion dolar satu tahun. Ya. Jadi kita investigasi bukan 6,5 billion tapi department, termasuk department dari polisi, dari fireman, dari health, dari social, macam-macam. Kami juga mulai tahun ini undang beberapa pembicara, salah satu Sugi Soeharto, Presiden Soeharto aja, Sugi Suherman, oke. Sugi Suherman adalah US Custom Broker. Kami bikin seminar hari Jumat yang lalu dan kemarin di Surabaya. Di Surabaya kita lebih dari 80 orang yang datang, termasuk orang pemerintah. Oke. Jadi dalam masa depan yang akan datang, saya akan coba untuk undang pembicara dari Amerika untuk memberi informasi macam-macam, termasuk ekspor, termasuk marketing, termasuk bagaimana buka perusahaan, macam-macam. Jadi stay tune, kalau ada teman yang mau ikut tolong kasih tahu ya.